Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membahas beberapa ALT coin ya, yang teman-teman request di video-video kemarin. Dan untuk bergabung jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi ya. Dan kalau mau minta bacakan chart koin apa, tulis saja di kolom komentar ya. Kita langsung aja ke koin pertama, yaitu Bitcoin ya, BTC. Kita cek. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band. Parabolic SAR, Moving Average, MACD, Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ini Bitcoin ya, karena Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD tadinya mau naik tapi gagal ya karena Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Minimal turun ke sini nih. Minimal turun ke sini 447, lalu ke 447. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 446, dia bisa ke sini nih. Ini paling dalam di sini di 441 ya. Semoga nggak nyampe ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan pun sama ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Dan sudah nabrak parabolic SAR dan ya. Ya, minimal turun ke sini ke 447, lalu ke 446, lalu ke 44, lalu ke 442, paling dalam di 441 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya masih datar, MACD masih di atas ya. Nunggu konfirmasi dari TF 1 dan 2 jam ya. Ini minimal turunnya ke sini nih. Ke 447, 446, ke 443 ya. Paling dalam di 441 atau 442 ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini, nah di TF 1D ini sebenarnya bagus ya. Karena MACD-nya lagi mau ke atas, Stochastic RSI-nya udah duluan ke atas ya. Ya, minimal naik ini di 2-3 hari ke depan ya ini ya. Minimal naik ke 454. Paling tinggi di sini nih di 470. Itu untuk TF 1D ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D juga Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD lagi di bawah ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR dalam 3 sampai 5 hari ke depan di 467, bisa ke sini ke 473. Itu untuk resist di TF 3D ya. Kita cek untuk TF 1W-nya ya. Nah, di TF 1W Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin ya. Bukan biasanya, pasti mengikutin. Minimal naik ke sini. Nih 466, lalu ke 475. Semoga bisa sampai ke 500 ya. Kayaknya ini 496 sampai 500 paling tinggi ya TF 1W ya. Kita cek untuk TF 2W. Nah, di TF 2W ini ya Stochastic RSI-nya udah di atas banget, ngarah ke bawah, mulai ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin ya. Ini mungkin di hari Sabtu Minggu ini ya. Minimal turun ke 428, 385, 354. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di 335, bisa ke sini nih. 304 paling dalam di sini. 230-an ya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M-nya ya. Nah, di TF1M-nya ini bagus sebenarnya. MACD udah mulai ngarah ke atas, moving average tinggal nabrak parabolic SAR, tapi Stochastic RSI walaupun ngarah ke atas tapi ada bengkokan ke bawah dulu dikit ya kayaknya. Ya, minimal turun dia ke sini nih. Nih 351 sampai di sini nih. Nih di 29. Semoga nggak nyampe 29 ya, baru bisa naik ini. Kalau dia dalam 3 sampai 5 hari ke depan bisa nabrak parabolic SAR di sini nih. 47 berapa ini? 484 sama sampai 478 ya. Dari 478 sampai ke 484. Kalau dia bisa naik ke situ nabrak parabolic SAR, nggak jadi bulan ini merah. Tapi kalau dia nggak sanggup naik, jadi dia bulan ini merah. Itu untuk BTC ya.
Kita next koin yang teman-teman request di video kemarin, yaitu GRT ya. Kita cek GRT untuk chartnya. GRT ya. Nah, kita cek GRT. Dan satu lagi yang kemarin di request itu Titan kalau nggak salah. Nanti kita bahas sudah GRT ini. Kita buka advance chartnya GRT. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD. Seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya tadinya mau ke bawah, cuman mulai ada bengkokan ke atas. MACD pasti ngikutin, ini pun nggak bisa naiknya, nggak akan tinggi ya. Minimal naik ke sini nih, ke 1655. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1663 bisa ke sini di 1679. Itu resistnya untuk TF1H ya. Kita cek untuk TF2H nya. Nah, di TF2H ini moving average-nya mau ke bawah, MACD udah merah banyak ya. Stochastic RSI nya mau naik tapi udah ada bengkokan lagi mau ke bawah, ini otomatis akan turun lagi ya. Minimal turun ke sini nih 1628, lalu ke 16, paling dalam di sini 1543 atau 1546 ya. Itu untuk TF2H ya. Kita cek untuk TF4H nya si GRT. Nah, di TF4H nya GRT ini stochastic RSI ngarah ke atas, ini ada bengkokan mau ke atas. MACD nya walaupun mau koreksi pasti mengikutin. Dan ini seperti yang aku bilang tadi, dia naik tapi nggak akan tinggi ya. Ya, minimal naik ke sini si GRT 1662, lalu ke 1684, paling tinggi di sini nih. Nih di 1705. Itu untuk TF4H ya. Si GRT kita cek untuk TF1D nya. Nah, di TF1D nya ya, MACD udah merah, udah hijau kedua ya, tapi stochastic RSI juga ngarah ke atas. Kalau BTC ini bisa naik sebenarnya, ini stochastic RSI masih ngarah ke atas, cuman kayak ada bengkokan kayak gitu. Ya, mudah-mudahan dia bisa naik dulu baru koreksi ya. 1690 minimal naik, lalu ke 1752, lalu ke 1835 ya. Ini 1922 sampai 2110 ya. Untuk 3 sampai 5 hari ke depan itu ya. Nggak bisa sekaligus. Dia naiknya juga bertahap ya. Nah, di TF3D ini ya, stochastic RSI-nya tadinya ngarah ke atas, MACD juga pasti mengikutin, tapi udah ada mulai goyah lah intinya ya. Dan ini udah dekat banget parabolic SAR-nya ini di bawah 1544. Kalau dia sampai turun di TF1 sampai 4 jam tadi ke 1508, dia bisa ke sini nih 1365 ya. Kita cek untuk TF3D ini 1365. 1365, paling dalam di sini nih 1132. Kita cek untuk TF1W nya ya. Nah, jadi kalau mau buyback si ini tadi, si GRT tadi ya, di sini nih. Nih di 1078 sampai 1347 ya. Itu untuk buybacknya si GRT ya. Nah, di TF1W ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin. Di 3 sampai 5 hari ke depan kalau dia sanggup naik ke 2500 ini nih. Nih. Kalau dia sanggup naik ke situ, dia bisa ke sini nih. Ke 4433 sampai ke sini ke 7000-an. Dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kayaknya sih di TF1W ini di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini stochastic RSI ngarah ke bawah, namun MACD masih di atas ya. Nah, ini mungkin kayaknya kalau dia kalau nggak sanggup naik ya, ini bisa agak dalam nih. Kalau dia turun sampai berapa ini, karena ini terlalu kecil candlenya ini.
Jadi nggak berani berspekulasi, aku nanti salah ini ya. Kita langsung ke TF 1M nya ya. Nah di TF 1M nya ini static RSI nya udah ada bengkokan mau ke bawah ya. Tapi untuk MACD nya biru itu satu garis masih naik. Tapi ini harus koreksi dulu baru bisa naik. Tapi buybacknya tadi udah aku sebutin ya. Kita langsung ke koin selanjutnya, Titan, yang di request kemarin teman-teman di video kemarin ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tolong tulis aja di kolom komentar ya. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Nanti insya Allah pasti aku sempetin ya untuk baca chatnya ya. Koin selanjutnya Titan. Nah ini Titan. Kalau dari harganya sih lumayan bagus untuk di hold ya, karena koinnya murah. Paling suka kalau koin yang murah-murah kayak gini. Naik sedikit udah profit terasa ya, daripada yang harga juta-jutaan. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Titan. Indikator seperti biasa ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir static RSI. Nah di TF1 Bollinger Band nya belum ya. Ini Bollinger Band nya. Nah di TF 1 jam ke depan ya, static sama MACD udah mulai naik ya. Moving average juga naik. Minimal naiknya ke sini nih, ke 340, 339 atau 340, lalu ke 343, lalu ke 347, paling tinggi di sini nih 366 ya. Sampai 365 sampai 366. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga bisa naik ya. Static RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikuti. Minimal naiknya di sini kalau TF 2 jam di 341, lalu ke 346, ke 364, paling tinggi mudah-mudahan sampai di 398 ya. Tapi jangan ambil paling tinggi ya, nanti malah nyangkut. Nah ini juga bagus di TF 4 jam ke depan, si Titan ini akan naik ya. Static RSI ngarah ke atas, MACD juga pasti ngikutin ya. Minim kalau dia bisa naik di 346 ini dari jam malam ini sampai besok pagi, dia kalau sanggup naik ke 346, bisa ke 366 seperti yang aku bilang tadi, ke 373 paling tinggi di sini nih 401 atau 400 ya. Mudah-mudahan nyampe, dan itu juga bertahap. Jangan ambil take profit yang paling tinggi lah, intinya nanti malah nyangkut. Di TF1D ini malah akan koreksi ya, masih koreksi bukan akan koreksi. Static RSI nya masih ngarah ke bawah, belum ada tanda-tanda untuk bengkokan ke atas. MACD juga sama kayak gitu ya, minimal turun, nanti koreksi di sini 307. Itu untuk supportnya ya, support paling dalam di TF1D. Kita cek untuk TF3D nya. Nah di TF3D ini static RSI nya udah datar, tinggal dorong aja di TF sebelumnya. Kalau ada konfirmasi naik ini ya. MACD juga pasti mengikuti. Tapi untuk support dan resist nggak bisa aku tunjukin karena candle terlalu kecil ya. Kita next TF di 1W. Di TF 1W static RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikuti. Sama seperti yang chat tadi ya, nggak bisa dilihat untuk support dan resistnya. Kita next TF lagi. Di TF 2W ini static RSI nya di bawah banget, tapi ada bengkokan untuk bawah dikit lagi. Ini sebenarnya ini udah harga paling dalam, ini nggak ada support lagi sebenarnya di bawahnya lagi, tapi ini harus koreksi lagi ya. Kita cek untuk TF 1M nya. Di TF 1M juga static RSI nya udah di bawah. Intinya ini turun dulu sedikit. Kita cek di TF 31D ya. Ini akan turun dulu baru bisa naik. Nah inilah nih kayaknya support, inilah support paling dalamnya ini nih, Titan ini nih. Nah di 304 kalau bisa dibeli di harga lebih bawah dari itu ya, baru beli dan hold. Kita langsung next coin ya. Next coin ini random aja koin yang mau aku bacain chatnya ya. Nah ini kemarin ada satu koin yang aku mau rekomendasiin tapi nggak sempet aku rekomendasiin, yaitu Kin ya. Karena kemarin itu lagi naik. Kita cek Kin ini ya. Ini bagus untuk di hold ya sampai 2024. Kita buka advance chartnya.
Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, kini ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya tadinya mau naik pasti akan turun dulu ya. Minimal turun ke sini skin. Nih ke sini ke 1304, lalu 1277, paling dalam di sini nih. 1064. Kita cek untuk TF 2 jamnya 2 jam ke depannya ya. Di Stochastic RSI nya di TF 2 jam ini Stochastic RSI nya udah ada mekokan mau ke atas ya. MACD biasa mengikutin, minimal naiknya ke sini cuman nih di 1386, lalu 1419, 1470. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1588 bisa ke sini 1702 sampai 1705. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Tapi di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Minimal turunnya ke sini 1268, 1080 paling dalam ya untuk TF 4 jam ke depan. Untuk supportnya kita cek untuk TF 1D gimana supportnya. Nah, tapi di TF 1D ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD pasti ngikutin ya. Jadi kalau mau buybacknya si kini nih di sini nih di 821 sampai 1057 ya, baru hold kalau udah kebeli ya. Nanti minimal naiknya ke sini 1493. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1766 bisa ke sini 2166, bisa ke sini 2584, paling tinggi di sini 3311. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF 3D ini ya Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, cuman ada bengkokan ke atas. Nah, MACD nya mau turun. Nah, ini naiknya nggak akan tinggi di TF 3D ini. Jadi paling naiknya juga di sini nih, paling tinggi di 17, udah itu koreksi lagi ya. Seperti yang aku bilang tadi di 800-an sampai 1000 berapa gitu tadi buybacknya ya. Kita cek untuk TF 1M di TF 1M1W ya. Di TF 1W ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD mengikutin. Si candlenya sebenarnya mau bikin cup candle baru ya, tapi parabolic SAR-nya dekat banget. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR turunnya di 700-an bisa lebih dalam ya. Mungkin bisa di sini nih. Bisa di 300-an atau di 500-an ya dalamnya nanti. Nah, ini juga di TF2W ya. Di TF2W ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Kalau dia bisa sampai di sini nih parabolic SAR-nya candlenya nabrak parabolic SAR di 458 bisa di 200-an. Jadi kalau mau buyback sebenarnya di 200-an untuk di hold ya sampai tahun depan atau pertengahan akhir tahun ini ya. Nah, di TF 1M mohon maaf ya indikatornya nggak bisa dilihat, jadi kita next. Kita next koin terakhir lah ya yang mau aku review. Chartnya yaitu aku random aja ini ya satu koin ini ya. Dan ini juga bagus sebenarnya, Pandu ya. Mohon maaf ini agak lambat loadingnya ya, mungkin karena ditelepon barusan. Ntar aku refresh dulu. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Dan yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan jika ingin bergabung di channel telegram aku, linknya ada di deskripsi ya. Kita koin terakhir ini Pando ya. Kita buka advance chartnya dulu.
Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, pandu ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 45, bisa ke sini nih, paling ke 46 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan, 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya mulai ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Sama kayak tadi nih, 45 ke 46 paling tinggi juga naiknya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya mulai ada bengkokan ke atas, sama kayak tadi. Kalau dia naik ke 45 nabrak parabolic SAR, bisa ke 49, paling tinggi di sini nih. Di 55, mudah-mudahan nyampe ya. Nah, kita cek di TF 1D ini berarti dia naiknya nggak akan tinggi ya, karena di TF 1D ini stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke bawah. MACD pasti mengikuti. Nah, untuk supportnya ini udah jebol support sebenarnya ya. Jadi kita next time frame aja. Nah, di TF 3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD pasti mengikuti. Jadi kalau mau teman-teman mau buyback si pandu ini ya, dari harga berapa ini nih, 35 sampai 22 ya. Kalau mau buyback si pandu ini dari 22 sampai ke 35 ya. Kita cek untuk TF1. Di TF1W stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Tapi untuk support dan resistance belum, mohon maaf nggak bisa aku tunjukin, nggak berani berspekulasi ya, nanti kesalahan aku. Nah, di TF2W ini ya, stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin. Sama, ini nggak bisa di support dan resistance nggak bisa aku tunjukin karena chartnya terlalu kecil. Di TF1M juga mohon maaf kayak gini ya. Pada intinya kalau mau buyback si pandu di 22 sampai 35 untuk di hold sampai akhir tahun ini, sampai akhir tahun depan ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.